Drop your weapon! Por acá, de este lado! I am on their side. They shot at me first. How are we gonna get out of here? Halo Bes, kenalin, aku Yubut. Ini video pertama aku. Bantu support ya dengan subscribe channel ini, oke? Biar semakin semangat aku bikin kontennya. Kali ini aku mau nyeritain film Red Notice. Film tahun 2021. Film ini tuh tentang pencurian barang sejarah oleh pencuri yang paling dicari di 18 negara, yang namanya itu Nolan. Salah satunya itu telur Cleopatra yang harganya nggak ternilai. Jadi, film ini tuh disutradarai oleh Rawson Marshall dan juga diperankan sama aktor-aktor Hollywood ternama kayak Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, dan masih banyak lagi lah aktor-aktor keren lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja kita gas ke filmnya. Di awal film, kita tuh dilihati sama kisah cinta tragis antara Ratu Cleopatra dengan jenderal pembangkang Romawi yang namanya itu Mark Antony. Keduanya itu mati bunuh diri. Sebelumnya, jenderal Mark Antony itu ngasih 3 buah telur emas yang dilapisi berlian yang sangat indah sebagai hadiah pernikahan ke Ratu Cleopatra. Dan masing-masing telur itu memiliki simbol binatang. Telur pertama bersimbol ular, telur kedua bersimbol burung, dan telur ketiga itu bersimbol singa. Yang arti dari ketiga simbol itu adalah lambang kesetiaan abadi. Setelah mereka berdua ini meninggal, telur-telur itu disimpan di tempat tersembunyi, dan selama berabad-abad 3 telur emas ini dianggap rumor yang gak tahu benar keberadaannya. Pas tahun 1907 di Kairo itu ada seorang petani lokal yang menemukan 2 telur legenda tersebut, sementara telur ketiga gak tahu di mana keberadaannya. Dan sekarang 2 telur itu masing-masing sudah ada yang memiliki. Telur pertama yang bersimbolkan ular dipajang di museum yang ada di Roma. Telur kedua yang bersimbol burung dimiliki oleh kolektor barang antik sekaligus mafia senjata ilegal yang ia dapat dari hasil lelangan. Di masa sekarang, kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang membuat telur Cleopatra pertama KW yang simbolnya ular. Telur itu akan dia bawa ke museum Roma untuk ditukar dengan telur yang asli. Dan ternyata orang tersebut adalah Nolan, pencuri yang paling dicari di dunia. Setelah telur itu siap, dia langsung bergegas ke museum yang ada di Roma untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya di Roma terlihat agen FBI John Hartley dan agen Interpol Das yang berada di museum Roma, tepatnya keberadaan telur Cleopatra pertama. Agen John ini bilang ke direktur museum kalau akan ada pencurian telur Cleopatra pertama oleh Nolan, pencuri barang bersejarah yang paling dicari di 18 negara. Tetapi Pak Direktur tidak begitu percaya dengan perkataan John, dan dia menanyakan ke John kalau dia dapat informasi dari mana kalau akan ada aksi pencurian telur Cleopatra yang bersejarah itu. John bilang kalau dia dapat informasi asal dari seseorang yang bernama Bishop. Sampailah mereka di lokasi telur pertama. Terlihat telur itu masih terpajang rapi dikelilingi para pengunjung yang terlihat kagum dengan keindahan telur tersebut. Karena John yakin kalau telur itu sudah dicuri, lalu John meminjam alat sensor panas untuk dites ke telur itu. Karena telur itu dilapisi emas 18 karat, pastinya telur itu menghasilkan panas dan berwarna merah saat ditampilkan alat sensor panas. Tapi telur itu justru tidak memancarkan panas dan membuat John curiga. Kecurigaan John itu tidak sampai situ aja. Dia melihat di antara pengunjung yang sedang memegang sebotol kaleng soda, lebih tepatnya kita sebut saja itu bocil FF. Didatanginya bocil itu dan diambillah sekaleng soda itu dengan alasan dalam museum itu tidak boleh membawa makanan dan minuman. Setelah dia mendapatkan sekaleng soda itu, dia tuangkanlah air soda itu ke telur Cleopatra yang pertama. Betapa terkejutnya para hadirin yang di lokasi itu melihat telur itu mencair ketika disiram dengan air soda, yang berarti telur itu adalah telur palsu dan telur aslinya sudah dicuri. Dengan sigap, agen Das menyuruh semua penjaga buat menutup pintu akses keluar masuk museum. Tiba-tiba nggak sengaja John melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan tas lempang di antara pengunjung yang lari kocar-kacir. Yang benar saja, orang yang dicurigai John itu adalah Nolan. Nah, di sini terjadilah adegan kejar-kejaran antara Nolan, John, dan para penjaga museum. Dengan kelincahan dan intuisi Nolan dalam membaca situasi, dia berhasil lari dari pengejaran John. Tapi dia tidak berhasil lolos dari pengejaran para penjaga. Dan sampailah dia di bagian perancang bangunan. Dengan kekuatan bulan, dia berhasil melumpuhkan para penjaga dengan merobohkan perancang bangunan itu. Ketika dia sampai di sebuah ruangan, Nolan dikagetkan dengan kemunculan John yang tiba-tiba muncul dari balik pintu dan langsung menyudutkan Nolan. Di sini, Nolan diminta untuk menyerahkan tas yang berisi telur tersebut, tetapi Nolan jelas menolaknya. Bercakap-cakaplah orang ini dua sambil si Nolan mencari celah untuk lari dari pengejaran John.
Gak lama kemudian Agendas muncul dan langsung menodongkan senjata ke John. Kemunculan Agendas mengalihkan pandangan John. Nah, itulah kesempatan emas buat Nolan untuk kabur dari John. Nolan langsung menepis senjata John dan langsung lari. Om John pun gak mau kalah. Dia ambil tindakan terukur dan langsung menyerut Nolan ke jendela hingga mereka berdua hampir jatuh ke bawah. Dan sampainya dia di bawah, Nolan melihat sebuah sepeda listrik dan langsung mengambilnya. Begitu juga dengan John. Dia melihat mobil sport SMK terparkir dan langsung mengambilnya untuk mengejar Nolan. Tetapi pengejaran John terhenti gara-gara dia harus bertabrakan dengan mobil warga sekitar. Dan Nolan pun berhasil kabur. Gak terasa udah 56 jam aja pelarian Nolan. Sampailah Nolan di sebuah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Pas sudah sampai di persembunyiannya, Nolan dikagetkan dengan John, Agendas, dan pasukan khusus Korps Brimob yang lebih dulu sudah sampai di sana. John juga bilang kalau dia berhasil sampai di tempat persembunyian Nolan dari seseorang yang namanya nggak asing, yaitu Bishop. John juga nyebuti beberapa fakta tentang Nolan. Jadi gini kata John, Nolan itu terlahir dari seorang ayah yang polisi Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Pencurian Nolan itu dilakukan saat dia berumur 8 tahun dan dia melakukan pencurian yang memiliki risiko besar dan menjadi sorotan dunia. Dan dia juga sengaja tertangkap agar bisa melarikan diri. Itu semua dilakukan agar dapat pengakuan kalau dialah yang terbaik di antara yang terbaik. Kemudian Nolan pun ditangkap dan dibawa ke mobil Korps Brimob. Sedangkan telurnya diletakkan di mobil satunya lagi. Tiba-tiba pasukan Brimob menukar telur asli dengan telur palsu. Yang membuat John curiga adalah indikator di mobil mengatakan bahwa pintu belakang telah dibuka. John langsung bergegas ke belakang mobil dan melihat pintu tersebut dan ternyata pintu itu masih tertutup. Setelah pasukan Korps Brimob pergi, anggota Brimob itu membuka topengnya. Yang ternyata di balik topeng tersebut adalah Sarah Black atau The Bishop. Singkat cerita, John sudah ada di Roma. Dia lagi nongki sambil menyeruput teh tarik. Gak lama datanglah Agendas membawa tas hitam besar yang berisi telur Cleopatra. Awalnya Das ngobrol baik-baik dengan John, tapi kemudian Das membuka tasnya dan mengambil telur tersebut, dijatuhkannya di depan John. Merasa dibohongi dengan John, Das menuduh John telah bersekongkol sama Nolan untuk mencuri telur Cleopatra pertama. Dengan bukti transferan uang senilai 8 juta US dollar ke rekening John dari Bank Swiss di hari hilangnya telur Cleopatra. Tanpa lama-lama, Das langsung memanggil pasukannya untuk menangkap John. Sampailah kita di Rusia, di mana John dan Nolan ditahan. Penjara ini termasuk penjara terketat di dunia yang isinya orang-orang metal semua, termasuk penjahat kelas kakap. Dan ternyata John dan Nolan itu satu kamar. Terkejutlah John. Terus lanjutlah mereka untuk breakfast. Sambil antri makanan dan curhat-curhatan, John mengatakan kalau dia dijebak oleh Bishop. Nolan juga bilang kalau lokasi telur kedua berada pada mafia dealer senjata yang bernama Sotto Voce. Sotto Voce ini terkenal kejam dan bengis. Dia suka mencekik mangsanya untuk menggali informasi. Tapi dia juga suka bersenang-senang. Nolan juga bilang jalan satu-satunya untuk mencuri telur dari kediaman Sotto adalah saat pesta topeng yang diadakan di villa mewahnya. Dan Nolan juga mengatakan kalau 3 telur Cleopatra harganya bernilai 300 juta US dollar yang jika diberikan kepada miliarder Mesir di hari ulang tahun anaknya yang bernama Cleopatra. Karena Nolan masih menyimpan dendam kepada John yang menangkapnya dan menggagalkan aksinya. Pada saat makan, Nolan mengolok-olok John dan mengatakan kalau John ini adalah seorang agen FBI di hadapan para tahanan-tahanan metal itu. Seketika suasana hening dan kemudian berdirilah seorang tahanan yang bernama Draco. Tanpa babi bu, Draco langsung menoyor John hingga tumbang. Terdengar suara tembakan dari sipir, mereka pun dilelerai. Sedangkan John dan Nolan dibawa kembali ke kamar mereka. Gak lama sampai di kamar, John dan Nolan kembali dibawa oleh pihak sipir dengan alasan kalau kapten ingin bertemu dengan mereka berdua. Sesampainya mereka di ruangan kapten, John dan Nolan kaget. Dan yang duduk di situ adalah Bishop. Bishop terang-terangan mengatakan kalau dialah yang menjebak John dengan mentransfer uang senilai 8 juta US dollar. Dan dia juga yang menukar telur asli dengan telur palsu saat di Bali. Semua dia lakukan untuk menyingkirkan John agar mempermudah aksinya dalam mengumpulkan telur Cleopatra. Bishop juga mengajak Nolan untuk berbisnis dalam menemukan telur ketiga, karena hanya Nolan lah yang tahu keberadaan telur ketiga tersebut. Dan sebagai imbalan, Nolan akan mendapatkan fee 10% dari hasil penjualan ketiga telur Cleopatra.
Tetapi Nolan menolak berbisnis dengan Bishop. Karena kecewa sudah ditolak oleh Nolan, Bishop mengembalikan mereka berdua ke kapten aslinya dan menyuruh Nolan dan John untuk melakukan kerja paksa. Каторжная работа для них. Besoknya, Nolan dan John ditempatkan di bagian penutup tembok yang bolong dengan batu bersama tahanan lainnya. Saat itu juga John mengajak Nolan untuk bekerja sama kabur dari penjara. Karena Nolan terbiasa beraksi sendiri, dan agak gimana gitu mendengar kata John untuk bekerja sama. Nolan terus mengalihkan pembicaraannya ketika John mengajaknya untuk bekerja sama. Hingga pada saat di sel, akhirnya Nolan menerima tawaran John untuk bekerja sama dalam melarikan diri dari penjara. Dan Nolan mulai memikirkan rencana selanjutnya untuk melarikan diri. Malam sebelum mereka tidur, Nolan kembali menanyakan kepada John tentang perkataan John. Bagaimana John tahu tentang Nolan dan ayahnya. John bilang kalau Nolan bukan tipe orang yang sulit dipahami. Dan John juga menanyakan ke Nolan bagaimana bisa putra seorang kapten polisi menjadi penjahat besar. Di sini Nolan mulai terbuka. Awal mula dia menjadi pencuri pada saat dia berumur 8 tahun. Dia dituduh oleh ayahnya sudah mencuri arloji kesayangan ayahnya. Selama hampir setahun, dia didiamkan oleh ayahnya seperti Nolan tidak ada di dunia dan dia tidak dianggap. Hingga pada suatu malam, saat itu ayahnya pulang dan duduk di meja kerjanya. Ternyata arloji itu selama ini ada di mejanya yang tertutup oleh beberapa dokumen. Dan yang membuat Nolan kecewa, ayahnya tidak pernah meminta maaf kepadanya dan ayahnya hanya menanyakan bagaimana di sekolah. Sampai seminggu hingga akhirnya Nolan dikirim ke asrama. Ya udah sampai itu aja curhatan Nolan. Paginya setelah curhat, Nolan terlihat fresh dan sudah memikirkan cara untuk kabur dari penjara. Awal mula, Nolan menciptakan keributan dengan ledakan yang dibuat dari campuran sabun dan asam nitrat. Setelah membuat ledakan kecil, otomatis para tahanan mulai panik-panik bahagia. Disitulah kesempatan Nolan dan John untuk kabur. Ternyata sebelum-sebelumnya Nolan sudah merencanakan cara untuk kabur dari awal dia masuk penjara yang mengolok-olok John pada saat breakfast itu. Dia diam-diam mengambil kartu akses pintu dari salah satu sipir dan dia juga menyiapkan pelariannya dengan sengaja mengganjal lubang yang mereka tutup dengan batu kecil. Pastinya saat batu pengganjal itu dilepas, otomatis batu yang mereka tutup pasti akan hancur lagi. Setelah mereka keluar dari lubang tembok, mereka merayap di samping tebing dan melihat ada helikopter terparkir di helip. Nah, itulah jalan satu-satunya mereka untuk melarikan diri. Dan mereka pun bergegas lari ke helipad. Tapi pelarian mereka nggak semudah yang kita bayangkan. Mereka harus melewati beberapa penjaga di sana yang dilengkapi dengan senapan angin dan beberapa senjata peluru serbu. Pada saat pelarian, mereka terjebak karena John memiliki badan besar dan merasa kuat. Dia menyuruh Nolan untuk lari ke helikopter duluan, sedangkan John berusaha menahan penjaga. John berhasil menahan penjaga dengan menembakkan pistol ke arah kontrol pintu yang membuat pintu itu tertutup dan beberapa penjaga tertahan di dalamnya. John mulai lari ke helipad lewat jembatan kayu. Tapi ada satu penjaga yang memegang meriam bambu alias bazooka mulai membidik John dan menembakkannya. John mulai lari terbirit-birit hingga akhirnya rudal itu mengenai jembatan dan hancur. Melihat jembatan hancur dan yang dikira Nolan John sudah jatuh ke jurang, Nolan langsung bergerak pergi melihat situasi sudah tidak memungkinkan untuk bertahan. Sementara para penjaga yang terkurung berhasil membuka pintu dengan forklift. Pas Nolan mulai pergi, John nongol dari bawah jurang yang memanjat sisa-sisaan jembatan yang patah. Karena sudah diberdol peluru dan situasi mulai tegang, Nolan berniat meninggalkan John. John berhasil sampai ke puncak bukit dan langsung berlari dan melompat ke area helikopter. Melihat itu, penjaga yang memegang bazooka kembali membidik dan menembakkan ke area helikopter. Dengan cepat, John membuka pintu helikopter yang satunya lagi, membuat rudal itu lewat dari sela-sela pintu tersebut. Rudal itu meleset dan mengenai bukit, sampai akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari penjara neraka yang dingin itu. Sementara di London, terlihat Bishop atau Sarah berhasil menyandra seorang agen intelijen. Tujuan yang menyandra agen intelijen tersebut adalah untuk mengakses komputer si agen dan menyampaikan pesan ke agen DAS tentang kaburnya Nolan dan si John ini. Gak cuma itu, Bishop juga mengirimkan undangan pesta topeng yang diadakan di Villa Sottovoce di Valencia pada besok malam. Kemudian si agen diam-diam menekan tombol alarm kaki yang membuat seorang penjaga menerobos masuk ke ruangan. Berharap si penjaga bisa menangkap Bishop. Tapi ternyata Bishop lebih sigap. Dia dengan mudah menumbangkan penjaga yang dengan tendangannya, dan itu membuat suasana semakin rumit. Sarah mengancam si agen kalau dia sampai memberitahu kejadian ini, nyawa keluarga dan teman-temannya terancam. Kemudian Sarah pun pergi dan meninggalkan si agen. Kita kembali lagi dengan Nolan dan yang mana mereka berdua dijemput dengan jet pribadi milik temannya Nolan yang bernama Tupperware. Sesampainya di dalam jet, John menanyakan ke Nolan bagaimana rencana mereka untuk mencuri telur kedua dari kediaman Sottovoce yang memiliki keamanan sangat ketat dan tidak ada satu sudut ruangan pun yang tidak terpantau oleh CCTV-nya. Tapi tenang, Nolan sudah menyiapkan semua dan Nolan juga sudah menyiapkan sebuah alat yang bernama deepfake
yang bisa menirukan wajah seseorang dan suaranya. Mereka berdua hanya tinggal mendapatkan sidik jari dan ponsel milik Soto Voce untuk mengakses pintu berangkas itu. Sampailah mereka di pesta topeng yang diadakan di Villa Soto Voce di Valencia. Di acara pesta tersebut, John menyamar sebagai tamu undangan, sedangkan Nolan sebagai waiters yang membawa minuman, di mana John bertugas mendapatkan ponsel milik si Soto, sedangkan Nolan bertugas mendapatkan sidik jari si Soto. Setelah mereka berpencar untuk mencari di mana keberadaan Soto, tanpa sengaja John melihat seorang mbak-mbak yang anggun, yang ternyata mbak-mbak itu adalah Sarah atau Bishop. John mencoba menghampirinya dan mengatakan ke Sarah kalau dia akan menangkapnya agar namanya si John ini kembali bersih lagi. Sarah pun pergi meninggalkan John, tapi John mengejar Sarah dan mengajaknya berdansa dengan alasan Sarah dalam pengawasan dia. Melihat John dan Sarah berdansa dengan gairah membuat Soto yang melihatnya merasa nyesek di dada. Maklum, si Soto ini kayaknya jomblo. Soto pun yang sedang menenggak segelas teh jahe langsung berhenti minum dan meletakkan gelas minumannya ke tempat yang sudah disediakan oleh Nolan. Soto menghampiri mereka berdua yang sedang berdansa hanya untuk memisah mereka berdua. John pun mengalah dan mulai pergi meninggalkan Sarah dan Soto. Pas John pergi meninggalkan mereka berdua, John sengaja menabrak Soto agar tangannya bisa main untuk mengambil HP milik Soto. HP Soto sudah di tangan John. Sama juga dengan Nolan, dia berhasil mendapatkan sidik jari milik Soto bekas dari gelas yang diletakkan oleh Soto tadi. Setelah semua apa yang mereka butuhkan sudah didapat, mereka mulai melancarkan aksinya. Dan saat Soto melakukan pidato, mereka berdua langsung bergerak. Bermula-mula, Nolan yang sedang membawa segelas anggur sengaja bertabrakan dengan John yang membuat anggur itu tumpah dan mengenai baju milik John. Nolan harus mengantarkan John ke toilet karena mau masuk pintu toilet dijaga ketat oleh para penjaga Soto. Sesampainya di toilet, Nolan dengan alat canggihnya mencoba meretas CCTV yang ada di Villa Soto. Dan ya, CCTV berhasil diretas. Selanjutnya tinggal melewati para penjaga. Kesempatan mereka melewati para penjaga dan sampai ke ruangan berangkas adalah saat para penjaga melakukan rolling pertukaran jaga. Set. Dengan mudah mereka berhasil melewati para penjaga tanpa ketahuan. Dan sampailah mereka ke ruangan berangkas milik Soto. Pas di ruangan berangkas, insiden kecil terjadi kembali. Nolan tanpa sengaja menjatuhkan gelas yang ada sidik jari milik Soto sampai hancur lebur. Syukur aja, pecahan beling yang ada di sidik jari Soto masih utuh. Dengan alat canggih milik Nolan, akhirnya pintu berangkas yang terkenal susah untuk dibobol akhirnya terbuka juga. Ketika pintu berangkas terbuka, Agendas tiba-tiba muncul dari belakang dan menodongkan pistolnya ke arah mereka berdua. Lagi-lagi, John mengatakan ke Das kalau dia dijebak oleh Bishop dan semua yang dilakukan untuk menangkap Bishop dan membersihkan namanya dari tindakan kriminal. Das bilang kalau John masih di pihak dia. John disuruh untuk memborgol dan menangkap Nolan. Tetapi bukannya menangkap Nolan, John ternyata malah menendang pistol Das dan mendorong Nolan ke dalam berangkas, membuat pintu berangkas itu tertutup kembali. Sesampainya di dalam berangkas terlihat telur kedua yang bersimbol burung tersebut terpajang rapi dan indah di atas meja khusus. Tiba-tiba Sarah muncul entah dari mana asalnya. Karena kesal dengan Sarah yang selalu muncul di setiap aksinya, John berniat melawannya dan menangkap Sarah. Karena Sarah memiliki sabuk hitam di perguruan Taichan Pak Samsul, Sarah dengan mudah melumpuhkan John dan Nolan. Setelah mereka dilumpuhkan oleh Sarah, muncullah Soto and Friend dengan senjata lengkapnya. Nolan mencoba membela diri di depan Soto, yang ternyata Soto dan Sarah telah berbisnis bersama, membuat usaha Nolan membela diri pun sia-sia, yang akhirnya mereka berdua digetok dengan senjata dan pingsan. Berikutnya, mereka berdua ditahan di bawah arena Matador yang kebetulan sedang mengadakan acara seruduk. Mereka berdua diinterogasi oleh Sarah dan Soto untuk menggali informasi tentang keberadaan telur ketiga. Karena dilihat Sarah, John dan Nolan memiliki ikatan batin yang kuat. Sarah mulai menyiksa John dengan alat setrum berharap Nolan buka suara tentang keberadaan telur ketiga. Tapi Nolan tetap tutup mulut dan tidak mengatakan letak telur ketiga itu, hingga membuat Soto geram dan mulai turun tangan. Soto dengan teknik kunonya mulai mencekik John hingga tak berdaya. Melihat John ngadet kesakitan, Nolan pun gak tega. Nolan mulai mengatakan kalau letak telur ketiga berada di Mesir, tepatnya berada di bawah patung piramida. Di sana ada ruangan tersembunyi dan itu juga merupakan makam Ratu Cleopatra. Karena sudah mengetahui letak telur ketiga, Sarah dan Soto pun merayakannya dengan minum-minum jas jus. Setelah menenggak jas jus itu, yang ternyata minuman itu sudah diracun Sarah dengan obat tetes mata dan sprit, membuat Soto tertidur pulas. Karena Soto memiliki imun yang kuat, Soto pun bangkit sebelum Nolan dan John dapat membebaskan diri. Soto mulai mengambil pistolnya dengan sempoyongan, lalu Soto menembakkan ke arah Nolan dan John secara membabi buta. Tetapi tembakan Soto semuanya meleset dan malah mengenai ikatan John, yang membuat John berhasil melepaskan ikatannya dan membogem Soto hingga betul-betul tertidur lagi. Kemudian John berniat meninggalkan Nolan yang masih terikat karena John bilang kalau bersama Nolan dia selalu sial.
Nolan kembali menjelaskan ke John kalau dia akan membantunya untuk mendapatkan Bishop. Nolan bilang kalau telur ketiga tidak berada di Mesir dan dia berbohong kepada Bishop. John pun melepaskannya. Setelah itu mereka pergi mencari jalan keluar, tetapi mereka malah keluar tepat di tengah-tengah pertunjukan seruduk itu yang mengakibatkan sapi tanpa segan-segan menyeruduk John hingga terpental. Saat sapi ingin kembali menyeruduk mereka berdua, tiba-tiba Soto keluar dari bawah panggung pertunjukan dan mengakibatkan sapi menerjang Soto hingga kembali ke bawah. Akhirnya Nolan dan John berhasil pergi di arena seruduk sapi dengan menaiki kereta api. Di dalam gerbong kereta, John kembali menanyakan di mana keberadaan telur ketiga itu. Tapi Nolan ingkar dan dia tidak mau mengatakan di mana lokasi telur itu. Hal itu membuat John mencekik Nolan hingga keluar gerbong dan membiarkannya disambar kereta api dari arah berlawanan. Tapi Nolan kembali mengatakan kalau John tidak mungkin berani melakukan itu karena dasarnya John bukanlah orang jahat. Mendengar perkataan Nolan, John pun nggak tega membiarkan Nolan mati. John pun kembali menarik Nolan ke dalam kereta api lagi dan meminta Nolan mengatakan di mana letak lokasi telur ketiga, karena itu adalah jalan satu-satunya agar namanya kembali bersih dan menjadi polisi kembali. Melihat wajah John yang memelas dan sedih, Nolan gak tega. Dia mengatakan kalau pada bulan April tahun 1945 ada seorang pedagang barang antik pribadi Hitler yang bernama Rudolf, yang konon katanya dia pernah memegang telur Cleopatra ketiga. Dia kabur dari Jerman ke Argentina menggunakan kapal uap yang membawa 16 ton onderdil mesin yang aslinya itu adalah barang-barang bersejarah, yang salah satunya adalah telur ketiga Cleopatra. Selama hampir 70 tahun ada 2 orang detektif amatir pemburu harta karun yang terobsesi dengan cerita Rudolf dan bangkar Hitler yang hilang. Bangkar itu tersembunyi di Amerika Selatan. Salah satu dari pemburu itu adalah ayahnya Nolan. Hingga akhirnya ayahnya wafat, Nolan mulai masuk ke ruangan ayahnya dan melihat berkas-berkas lama ayahnya, sampai dia menemui arloji kesayangan ayahnya yang diduga itu adalah arlojinya Rudolf. Tanpa sengaja, Nolan melihat sesuatu yang mencurigakan dari backplate arloji itu, seperti kode-kode rahasia. Nolan pun yakin kalau kode-kode itu adalah titik koordinasi bangkar Hitler yang hilang. Panjang cerita, kita sampailah di Argentina. Selama 3 hari, Nolan dan John terus mencari lokasi bangkar Hitler melalui sebuah petunjuk yang dia ditemui di balik backplate arloji Rudolf dengan sebuah peta dan kompas. Ternyata pencarian mereka selama itu tidak membuahkan hasil sampai membuat John geram. John meminta peta dan kompas dari Nolan, lalu mengoyok peta itu tepat di hadapan Nolan dan membanting kompas ke tanah. Tanpa disadari, ternyata pantulan kompas itu seperti menyentuh besi. Situasi berubah hening, mereka langsung menggali tanah tersebut dan ya, betul aja, ternyata bangkar Hitler tepat berada di bawah kaki mereka berdua. Kemudian mereka masuk ke dalam bangkar Hitler dan menemukan sebuah pintu yang terkunci. Sempat bingung bagaimana cara membuka kunci pintu itu, tapi ternyata arloji ayahnya Nolan bukan sekedar hanya info letak lokasi bangkar, melainkan juga sebagai kunci untuk masuk ke dalam bangkar Hitler. Untung aja arloji masih disimpan Nolan kan, kalau enggak ya wassalam. Pas mereka sudah masuk ke dalam bangkar utama tersebut, Nolan sempat mengurungkan niatnya untuk mengambil telur Cleopatra. Karena apa? Karena di dalam bangkar isinya semuanya adalah barang-barang antik yang bersejarah dan memiliki nilai yang jual cukup. Tapi ada satu kendala lagi, Nolan dan John harus mencari box yang berisi telur ketiga di antara ribuan barang antik tersebut. Nolan juga sempat tertarik dengan sebuah mobil Mercedes-Benz Grosser 770 tahun 1931. Mobil yang hanya tersisa 4 di dunia. Mobil ini juga bisa laku senilai 25 juta US dollar atau setara dengan 360 miliar rupiah dengan mudah. Setelah kagum dengan mobil itu, mereka kembali fokus mencari telur ketiga yang menjadi tujuan mereka ke bunker. Setelah beberapa saat, akhirnya Nolan menemukan box yang bertuliskan Cleopatra dan berlambang Nazi. Yang di dalam box itu adalah telur ketiga. Sempat terjadi insiden kecil akibat kecerobohan Nolan yang menjatuhkan telur itu dari genggamannya. Untung saja telur itu dilapisi emas dan tidak mudah pecah. Muncullah Bishop yang selalu nongol di setiap aksi mereka, serta juga diiringi dengan datang Agendas beserta dengan kolega-koleganya. Sempat terjadi adegan tembak-tembakan antara kubu Nolan dan kubu Das, yang akhirnya Nolan, John, dan Bishop mereka satu mobil mengendarai mobil Mercedes-Benz Grosser kosong untuk melarikan diri. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara Nolan dan Das, hingga pada akhir sampailah mereka pada ujung bunker yang adalah sebuah air terjun. Mereka bertiga langsung menerobos air terjun itu hingga sampailah ke sebuah sungai. Nolan pun muncul dari bawah air dengan telur Cleopatra di tangannya. Nolan mencoba menepi ke bibir sungai. Pas dilihatnya John nggak nongol-nongol karena khawatir, Nolan pun meletakkan telur itu di bawah dan dia langsung lompat ke sungai lagi. Yang ternyata John sudah ada di pinggiran sungai duluan. Setelah itu muncullah Bishop dari dalam sungai. Yang dikira Nolan, John akan menangkap Bishop dan memborgolnya.
Ternyata mereka berdua malah bertukar air liur. Rupanya Bishop dan John adalah sepasang kekasih yang menyebutkan diri mereka sebagai pencuri nomor 1 di dunia. John sengaja memanfaatkan Nolan untuk mendapatkan telur ketiga. Setelah telur ketiga didapat, Nolan diborgol oleh John dan Bishop di pohon salak hingga sampai dia ditangkap oleh Das dan pasukannya. Hari berikutnya, sampailah John dan Bishop di Kairo, di mana tempat diselenggarakan acara pernikahan anak miliarder Mesir itu. Kedatangan mereka ke Kairo adalah untuk menjual ketiga telur kepada miliarder sebagai hadiah pernikahan anaknya. Awalnya, pesta itu berjalan lancar dan meriah, hingga sampai datanglah agen Das dengan membawa pasukannya untuk menangkap tuan miliarder. Alasan Das menangkap tuan miliarder adalah kepemilikan benda bersejarah milik Nazi, yang dimana itu adalah hal terlarang yang dimiliki oleh warga sipil. Sementara Ed Sheeran sebagai biduan acara pernikahan tersebut juga ditangkap. 6 bulan kemudian, setelah mendapatkan hasil dari penjualan telur Cleopatra, John dan Bishop pun pergi berlibur dengan kapal pesiar untuk menikmati hasil penjualan telur tersebut. Tiba-tiba Nolan muncul dari dalam kapal dan mengatakan kalau dia sudah memberitahu mereka berdua kepada Das, yang mengakibatkan akun rekening mereka dibekukan. Hal itu dilakukan Nolan adalah sebagai balas dendam atas perbuatan mereka berdua kepadanya. Nolan juga mengajak mereka berdua bekerja sama untuk melakukan pencurian yang lebih besar. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua menerima ajakan Nolan. Beberapa saat kemudian, Das pun datang untuk menggerebek kapal pesiar yang ditempati John dan kawan-kawan. Tapi sayangnya, Das tidak menemukan apapun. John dan lainnya telah berhasil kabur dari kapal. Akhirnya sampailah kita di Paris, yang dimana Nolan, John, dan Bishop, mereka bertiga sudah menjadi rekan satu tim untuk melakukan pencurian yang lebih besar lagi dari telur Cleopatra. Film pun selesai. Nggak tahu yang mungkin bersama.